Manajemen lintas budaya. Manajemen lintas budaya merupakan ilmu yang berusaha untuk memahami bagaimana budaya nasional mempengaruhi praktek manajemen, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan lintas budaya dalam praktek manajemen dan berbagai konteks organisasi, serta meningkatkan efektivitas dalam manajemen global. Manajemen lintas budaya sangat diperlukan dalam suatu kelompok internasional, karena perbedaan latar belakang dari masing-masing komponen dalam kelompok tersebut tentunya mempengaruhi sifat dan cara kerja dari kelompok tersebut. Disinilah peran manajemen sebagai alat komunikasi sehingga elemen-elemen tersebut dapat saling mengerti satu sama lain, agar kinerja dari masing-masing elemen itu sendiri dapat maksimal. Manajemen lintas budaya tidak hanya berperan sebagai komunikator elemen dalam kelompok itu saja, tetapi manajemen lintas budaya juga membentuk budaya tersendiri di dalam kelompok tersebut. Fungsi manajemen lintas budaya. Fungsinya yaitu dapat meningkatkan efektivitas dalam manajemen global dan dapat berinteraksi secara multikultur di dunia global. 3 fase dalam melakukan adaptasi. Yang pertama, tahapan munculnya pertanda reaksi. Pada tahapan ini, para ekspatriat yang ditempatkan di host country mulai menunjukkan gejala-gejala reaksi terhadap culture shock. Mereka mulai menunjukkan tanggapan terhadap budaya yang berbeda yang harus mereka adaptasi. Kedua, tahapan perlawanan. Selanjutnya muncul sebuah tindakan-tindakan yang merujuk terhadap sebuah perlawanan dan konflik diri terhadap kebudayaan yang menyebabkan shock. Dan yang ketiga, tahapan kejenuhan. Ekspatriat yang telah mengalami konflik akan mendapati rasa jenuh dan letih akan budaya baru yang tidak dapat mereka adaptasi. Rasa letih ini dapat berupa letih fisik dan atau letih rohani. Kultur shock. Individu yang mencoba untuk menyesuaikan lingkungan yang tidak familiar bagi mereka dapat menghasilkan kultur shock. Kejutan budaya atau gegar budaya merupakan istilah yang digunakan bagi menggambarkan kegelisahan dan perasaan, contohnya terkejut, kekeliruan, dan lain-lain, yang dirasakan apabila seseorang tinggal dalam kebudayaan yang berlainan sama sekali, seperti ketika berada di negara asing. Perasaan ini timbul akibat kesukaran dalam asimilasi kebudayaan baru, menyebabkan seseorang sulit mengenali apa yang wajar dan tidak wajar. Seringkali perasaan ini digabung dengan kebencian moral atau estetik yang kuat mengenai beberapa aspek dari budaya yang berlainan atau budaya baru tersebut. Budaya kerja perusahaan di beberapa negara. Yang pertama di negara Tiongkok, yaitu berani mengambil risiko, bekerja keras, memegang kepercayaan, bersikap fleksibel dengan tempat yang ditinggali. Yang kedua di negara Korea, yaitu menjaga toleransi dan menghargai orang lain, tidak mempermalukan orang lain, bersifat setia pada perusahaan, menyediakan nilai tambah, dan berani berkorban demi kepentingan orang banyak. Dan yang ketiga di negara Jepang, kemampuan bekerja sama secara tim, kemandirian, loyal terhadap perusahaan. Dan yang keempat, negara Amerika, yaitu kebebasan individu, to the point, tepat waktu, tidak memotong pembicaraan, berbicara cepat dan keras, dan sportif. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Manajemen lintas budaya dapat membantu kita memahami bagaimana lingkungan kelompok yang terdiri dari berbagai latar belakang dan tentunya dapat menunjang kinerja dari elemen dalam kelompok tersebut.